Cinta bernoda darah. Jilid 15 bagian 3. Kini ia melihat wanita iblis itu terhuyung-huyung dan tertawa-tawa. Hal ini membuat suling emas diam-diam mengagumi Siang Mo Xin. Totokannya 3 kali tadi hebat sekali dan kesemuanya mendatangkan maut. Seorang yang bagaimana pandai dan kuatnya tentu akan roboh dan tewas seketika. Akan tetapi, Siang Mo Xin masih mampu mengeluarkan ilmunya yang terakhir, mampu tertawa-tawa, dan hanya terhuyung-huyung. Hebat! Wanita itu sambil tertawa memuntahkan darah yang beracun, lalu berlari-larian seperti orang gila, dan akhirnya terdengar jeritnya melengking ketika tubuhnya terjungkal ke dalam jurang tak jauh dari situ. Agaknya ia seperti gila dan buta oleh luka-lukanya, dan lari tanpa melihat lagi sehingga terjungkal memasuki jurang yang ratusan kaki dalamnya. Tiba-tiba suling emas berteriak keras dan tubuhnya melesat ke kanan-kiri sambil memutar sulingnya. Secara serentak, ia diserang hebat oleh It Gan Kai Ong dan Hek Giam Lo. Karena pandang matanya masih berkunang-kunang dan kepalanya masih pening, ia hanya dapat mengelak sambil menjaga diri dengan suling. Agaknya keadaannya ini diketahui pula oleh 2 orang manusia iblis itu, yang terus mendesaknya dengan serangan-serangan kilat. Setelah 2 orang iblis ini mengeroyok berdua saja, mereka mendapat kenyataan yang mengagumkan, yaitu bahwa ilmu silat yang mereka mainkan untuk mengeroyok suling emas kini menjadi berlipat ganda ampuhnya. Ilmu silat mereka itu saling mengisi kekosongan yang ada dan dimainkan bersama-sama dapat menjadi semacam daya serang yang luar biasa. Insyaallah mereka akan hal ini, karena memang sesungguhnya ilmu silat baru mereka itu adalah bagian-bagian daripada sebuah ilmu yang kitabnya mereka rampas dari tangan Bu Kesiansu. It Gan Kai Ong dalam perebutan berhasil mendapatkan kitab bagian depan sedangkan Hek Giam Lo bagian belakang. Suling emas juga kaget karena terasa olehnya betapa hebat desakan kedua orang ini. Ia berusaha menghalau hawa beracun yang mendesak di dadanya dan ke otaknya, akan tetapi kedua orang lawannya tidak memberi kesempatan kepadanya. Terpaksa ia harus mengandalkan sulingnya untuk melindungi tubuh sehingga suling itu berubah menjadi gulungan sinar kuning emas yang menyelimuti dirinya, tak memungkinkan sabit dan tongkat menyentuhnya. Mereka seakan-akan hanya mengadu tenaga dan keuletan. Akan tetapi, berapa lama ia akan dapat bertahan? Dalam ilmu silat, menyerang lebih menguntungkan daripada bertahan, kecuali kalau pertahanan itu dapat diubah cepat menjadi penyerangan balasan. Dalam hal ini, suling emas sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk membalas. Hal ini adalah karena ia masih berada dalam pengaruh hawa beracun Tok Hiat Hoat Le dari Siang Mo Xin tadi, dan kedua karena penggabungan ilmu silat kedua orang iblis itu benar-benar memperlipat ganda kehebatan daya serang mereka. It Gan Kai Ong dan Hek Giam Lo adalah tokoh-tokoh kawakan yang sudah matang ilmunya, maka tentu saja dalam hal ilmu silat mereka merupakan orang-orang yang banyak pengalaman dan cerdik sekali. Setelah mainkan bagian ilmu rampasan kitab Bu Kesiansu bersama-sama, segera mereka menarik kesimpulan bahwa apabila kedua ilmu mereka itu digabungkan, maka akan merupakan ilmu yang hebat sekali. Kiri buka, atas tekan, tiba-tiba It Gan Kai Ong berseru. Hek Giam Lo mendengus dan berteriak, kanan tutup, bawah dorong. Kiranya yang diucapkan It Gan Kai Ong adalah merupakan sebagian daripada ilmu pukulan yang paling hebat, akan tetapi karena ia hanya dapatkan setengahnya, maka selama ini merupakan rahasia baginya dan tak dapat ia pergunakan. Adapun ucapan Hek Giam Lo sebagai imbangannya adalah lanjutan daripada jurus itu, maka keduanya segera bergerak. It Gan Kai Ong lebih dulu lari disambung oleh Hek Giam Lo. Bukan main dahsyatnya terjangan ini, sebuah jurus rahasia yang kini dimainkan secara bersambung oleh 2 orang. Begitu otomatis gerakan mereka, ganti berganti sehingga merupakan serangkaian serangan yang serba sulit dihadapi. Suling emas kaget sekali. Hampir saja ia terkena bacokan sabit setelah ia berhasil menghindarkan tusukan maut tongkat It Gan Kai Ong. Akan tetapi begitu sabit itu lewat sedikit di atas pundaknya, secara aneh sekali tongkat kakek Raja Pengemis sudah menyambar, ujungnya tergetar menjadi 5 dan menyerang ke arah 5 bagian tubuhnya dari sebelah atas, disambung dengan sambaran sabit bertubi-tubi dari bawah. Suling emas sudah berusaha menyelamatkan diri dengan memutar sulingnya, namun karena ia masih pusing dan sulingnya hanya merupakan senjata pendek yang sukar menghadapi senjata-senjata panjang yang menyerang dari atas dan bawah secara aneh dan bertubi-tubi, ketika tubuhnya melompat miring, pundaknya terkena hantaman tongkat It Gan Kai Ong. Brukek, hantaman ini keras sekali. Batu karang juga akan hancur terlanda pukulan ini. Suling emas sudah mengerahkan elwekangnya ke arah pundak, namun tetap saja ia terbanting dan bergulingan di atas tanah. Hehehe,
It Gan Kai Ong tertawa gembira dan mukanya beringas ketika ia mengejar dengan tongkat terangkat, siap memberi tusukan terakhir. Mampus kau! Hek Giam Lo mendengus dan berlomba dengan kakek pengemis itu untuk berusaha mendahuluinya membacokkan sabitnya ke arah tubuh suling emas yang bergulingan dan kelihatannya tak berdaya lagi itu. Hampir berbareng, tongkat dan sabit itu menyambar ke arah tubuh suling emas. Tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi yang getarannya seakan-akan mencopot jantung It Gan Kai Ong dan Hek Giam Lo. Suara ini adalah suara yang ditiup suling emas dalam keadaan bahaya itu. Sejenak Hek Giam Lo dan It Gan Kai Ong tertegun dan gerakan mereka terhenti beberapa detik. Namun, beberapa detik ini cukuplah bagi pendekar sakti seperti suling emas yang sudah melompat bangun dan menggerakkan sulingnya. Terang-terang, duk-duk. Tubuh It Gan Kai Ong dan Hek Giam Lo terlempar dan melayang bagaikan layang-layang putus talinya, sedangkan sabit dan tongkat mereka patah-patah. Kemudian robohlah dua orang iblis sakti itu, mengeluh dan dari mulut mereka muntah darah segar. Mereka telah terluka hebat, akan tetapi, di lain pihak, suling emas berdiri dengan terhuyung-huyung. Ia berusaha mengusir kepeningan kepalanya akibat hawa beracun Siang Mo Sin Ni tadi, karena luka di pundaknya akibat gebukan tongkat It Gan Kai Ong tidaklah amat parah baginya kalau dibandingkan dengan hawa beracun itu. Huahaha, anjing muda boleh juga. Semua sudah roboh, tinggal dia yang harus roboh. Sambung suara kedua dan muncullah kakek putih dan kakek merah. Keduanya menggerakkan tangan, kakek merah dari depan suling emas sedangkan kakek putih dari belakangnya karena munculnya kedua orang kakek itu berpencar. Suling emas yang sudah berkurang tenaganya karena pusing, juga karena luka di pundaknya, cepat miringkan tubuh dan membentangkan kedua lengannya, didorong ke arah kanan-kiri untuk menghadapi serangan dua orang kakek itu. Ia kaget sekali ketika menerima dorongan tenaga sakti yang berlawanan, dari kanan tenaga kakek merah panas seperti api, sedangkan dari kiri tenaga kakek putih dingin seperti salju. Inilah hebat, pikirnya. Tak mungkin ia mengerahkan dua macam tenaga untuk menghadapi serangan maut ini, akan tetapi suling emas bukanlah seorang sakti yang sudah kenyang akan gemblengan hebat kalau ia menjadi panik atau gentar. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, semua hawa murni ia kerahkan untuk menahan gelombang serangan itu, sepasang matanya meram, dari balik kain kepalanya mengepul uap putih. Gelombang tenaga makin dahsyat dari kanan-kiri, tubuh suling emas sudah gemetar, hampir tak kuat lagi. Orang-orang tak tahu malu, pengecut, mengeroyok kakakku yang sudah terluka. Tiba-tiba seorang pemuda meloncat ke depan. Dia ini bukan lain adalah Bu Xin. Pemuda ini mencabut pedangnya. Sesosok bayangan lain berkelebat dan cepat menarik tangannya. Bu Xin, jangan, tiarap. Dengan sentakan keras, bayangan yang ternyata adalah seorang Nikou atau pendeta wanita Buddha ini berhasil membuat Bu Xin roboh terguling. Akan tetapi, ia hanya berhasil menyelamatkan Bu Xin saja karena sekali kakek merah mengibaskan tangan kirinya ke arahnya, Nikou yang bukan lain adalah Kuilan Nikou, bibi guru Bu Xin ini, roboh terguling sambil mengeluh. Pada saat itu, Hek Giam Lo dan It Gan Kai Ong sudah merangkak bangun. Terdengar It Gan Kai Ong terkekeh biarpun napasnya terengah-engah dan mulutnya mengeluarkan darah, sedangkan Hek Giam Lo mendengus aneh, juga napasnya terengah-engah. Kedua orang kakek ini lalu dengan langkah terhuyung-huyung menghampiri suling emas yang berdiri dengan kedua lengan terpentang kaku, tangan mereka memegang sisa senjata yang sudah patah lebih setengahnya. Jelas bahwa mereka hendak menurunkan tangan maut terhadap suling emas yang sama sekali sudah tidak berdaya itu. Mereka ini sudah terluka berat di sebelah dalam tubuhnya akibat totokan suling, akan tetapi nafsu mereka masih besar untuk membunuh suling emas yang sudah berada dalam keadaan terjepit antara dua tenaga raksasa yang amat dahsyat. Biarpun keadaan dua orang iblis itu sudah terluka dan lemah, namun karena mereka adalah orang-orang sakti, tentu saja tanpa perlawanan suling emas, sekali pukul dengan senjata-senjata sepotong itu sudah akan cukup untuk membunuh pendekar ini. Mereka kini sudah berada dekat sekali dan sabit serta tongkat sudah diangkat, siap untuk dipukulkan. Plakek, dua sosok bayangan manusia berkelebat cepat, sebatang pedang bersinar kuning menangkis sabit membuat sabit itu kini terpotong tinggal gagangnya saja, sedangkan sebuah tengan yang kecil halus menangkis tongkat sehingga tongkat itu terpental. Kiranya yang muncul adalah dua orang gadis, Lin Lin dan Xian Eng yang muncul di saat yang bersamaan dari dua jurusan. Hek Giam Lo dan It Gan Kai Ong terkejut dan terhuyung mundur. Lin Lin sambil berseru keras mengayun pedangnya menyerang Hek Giam Lo. Iblis hitam ini tentu saja tidak takut menghadapi Lin Lin,
akan tetapi oleh karena ia telah terluka hebat dan senjatanya yang ampuh sudah musnah, ditambah lagi karena dalam tangkisan tadi ia mendapat bukti bahwa Lin Lin telah memiliki ilmu dan tenaga mukjizat, Hek Giamlo mendengus marah lalu melompat jauh, menghilang di tempat gelap. Juga It Gan Kai Ong yang sudah terluka parah ketika menerima tangkisan lengan Xian Eng, kaget setengah mati karena tangannya terasa panas dan gatal-gatal. Ia maklum bahwa keadaannya yang sudah terluka itu tidak menguntungkan dirinya, maka ia pun lalu melompat dan lenyap di tempat gelap. Lin Lin dan Xian Eng saling pandang gembira. "Enci Xian Eng," seru Lin Lin gembira. Akan tetapi, Xian Eng tidak menjawab dan Lin Lin melihat betapa wajah encinya yang tersinar cahaya bulan itu aneh sekali. Xian Eng seakan-akan tidak mempedulikannya, malah kini Xian Eng dengan tangan kosong menerjang kakek putih yang berjuluk Pek Ke Xian Ong. Dari mulutnya terdengar lengking yang amat aneh, yang membuat bulu tengkuk Lin Lin serasa berdiri karena ia teringat akan lengking yang keluar dari si mayat hidup Cui Bengkui. Akan tetapi ia pun segera sadar bahwa suling emas terancam bahaya, maka dengan pedang terhunus ia lari menghampiri Lem Ek Xian Ong kakek muka merah, lalu menerjang dengan ilmu pedangnya berdasarkan ilmu silat yang ia pelajari dari dalam tongkat pusaka Bengkau. Melihat dua orang gadis yang gerakan-gerakannya ganas sekali menerjang, baik Lem Ke Xian Ong maupun Pak Ke Xian Ong terkejut sekali dan sama sekali mereka tidak menduga-duga terjadinya hal ini. Tadi, melihat betapa dua orang gadis muda remaja itu sekali tangkis dapat membuat It Gan Kai Ong dan Hek Giam Lo yang sudah mereka saksikan kelihayannya lari tunggang langgang saja sudah membuat mereka terheran-heran. Maka mereka berbareng lalu mengerahkan tenaga mendesak suling emas. Karena keadaannya memang sudah payah, suling emas yang dijepit seperti itu tak dapat menahan lagi. Ia mengeluh panjang dan roboh terguling dalam keadaan pingsan dan mukanya pucat sekali seperti sudah mati. Xian Eng dan Lin Lin memuncak kemarahannya. Lin Lin memutar pedangnya dan menyerang kalang kabut sambil memaki-maki, "Kakek tua bangka mau mampus. Kau berani mencelakai dia? Kucukur jenggotmu, kutabas hidungmu, kupenggal lehermu." Ia memaki-maki sambil menyerang. Serangannya hebat bukan main karena dalam keadaan marah itu ia mengeluarkan jurus-jurus paling hebat dari ilmu silat barunya yang sudah ia latih lagi atas petunjuk Gan Lopek. Adapun Xian Eng yang juga menyaksikan keadaan suling emas, kini memaki-maki dan melengking-lengking secara aneh. Namun gerakan-gerakan kedua tangannya ketika menerjang kakek muka putih dahsyat bukan main, mengeluarkan angin yang mengeluarkan bunyi bersuitan. Lin Lin dan Xian Eng yang marah melihat suling emas roboh dan menyerang kedua orang kakek itu, tidak melihat betapa sesosok bayangan berkelebat cepat sekali, menyambar tubuh suling emas dan dibawa lari dengan kecepatan seperti terbang. Siapa kau dan hendak kau bawa kemana kakakku? Berhenti. Busin yang tadinya bingung berlutut di dekat tubuh bibi gurunya yang terluka, kini meloncat ketika melihat seorang wanita cantik baju hijau melarikan suling emas yang masih pingsan. Bodoh, kubawa dia ke pondok Kim Sim Yok Ong agar diobati, wanita itu membentak Busin sambil terus lari. Busin yang mengejarnya sebentar saja kehilangan bayangan wanita itu yang bukan lain adalah Tan Lian, gadis yang memiliki ginkang luar biasa itu dan yang tentu saja tak dapat dikejar oleh Busin. Karena mengkhawatirkan keadaan bibi gurunya dan kedua orang adiknya, apalagi karena mendengar bahwa wanita tadi hendak mengobatkan suling emas, terpaksa Busin kembali ke tempat pertandingan. Memang harus diakui bahwa di luar kesadaran, bahkan di luar kehendak mereka atau tidak disengaja, baik Lin Lin maupun Xian Eng telah mewarisi ilmu-ilmu yang hebat luar biasa, yang secara mukjizat telah mendatangkan tenaga sinkang yang amat kuat. Namun, ilmu itu baru saja mereka dapatkan dan belum mereka latih masak-masak. Kini mereka menghadapi tokoh-tokoh seperti dua orang kakek sakti yang aneh itu, sudah tentu saja bukan lawan mereka. Tadi pun ketika menghadapi Hek Giam Lo dan It Gan Kai Ong, mereka dapat dan kuat menangkis hanya karena kedua orang iblis itu sudah menderita luka dan kehabisan tenaga. Kalau dua orang iblis itu dalam keadaan sehat dan segar, tentu saja Lin Lin dan Xian Eng takkan mampu menandingi mereka. Sepasang kakek yang aneh itu, Pak Ke Xian Ong dan Lem Ke Xian Ong, juga hanya sebentar saja merasa heran dan kaget. Akan tetapi setelah menghadapi Lin Lin dan Xian Eng, maklumlah orang-orang sakti ini bahwa dua orang gadis itu sungguh pun mewarisi ilmu mukjizat, namun ternyata masih mentah. Segera terdengar mereka tertawa-tawa. Begitu kedua orang kakek ini menggerakkan kedua tangan mereka, tubuh Lin Lin dan Xian Eng tersedot dan hanyut dalam arus hawa pukulan yang berputaran seperti angin puyuh. Lin Lin dan Xian Eng berusaha mempertahankan diri, namun sia-sia, mereka terputar-putar seperti kitiran angin oleh dua orang kakek sakti.
Busin bingung sekali. Bibi gurunya masih pingsan dengan muka pucat. Melihat kedua orang adiknya terputar-putar seperti itu, hatinya ingin menolong, akan tetapi ia pun maklum bahwa tenaga dan kepandaiannya jauh dari yang diharapkan untuk bisa menolong adik-adiknya. Betapapun juga, pemuda ini sudah siap menerjang kedua orang kakek itu. Dengan gerakan nekat ia meloncat dan membentak. Dua orang kakek siluman, lepaskan adik-adikku. Akan tetapi begitu meloncat, segera ia terbanting roboh ke belakang dekat bibi gurunya, terdorong oleh sebuah tenaga ajaib yang datang tiba-tiba. Tahu-tahu di situ sudah berdiri seorang kakek lain, kakek tua yang berjenggot panjang, yang berdiri tersenyum memandang kepadanya. Akan tetapi yang cukup membuat Busin terhenyak kaget ketika mengenal kakek itu sebagai kakek sakti yang pernah menolongnya dan melatihnya di bawah pancuran air. Mereka bukan lawanmu, terdengar kakek itu berkata lirih. Lo Qianwei, tolonglah adik-adikku. Akan tetapi, kakek itu yang bukan lain adalah Bu Xiansu, sudah melangkah maju dan berkata, suaranya lirih namun suara ini menembus seluruh udara, mendatangkan gema yang nyaring berpengaruh. Sayang, puluhan tahun bertapa ternyata tak mampu mengendalikan nafsu. Ia mengangkat kedua lengannya, digerakkan perlahan ke depan dan dua orang gadis itu seakan-akan tertarik dan bebas daripada pusaran hawa pukulan kedua kakek, terhuyung-huyung dan roboh dengan kepala pening namun tidak menderita sedikit pun juga. Si kakek merah dan si kakek putih terdesak mundur oleh hawa halus yang keluar dari gerakan tangan Bu Xiansu sehingga kuda-kuda mereka terbongkar. Mereka kaget sekali, memandang Bu Xiansu dengan penasaran. Siapa kau, Hardik Lem Xianong si muka merah? Berani kau menentang kami? Pak Xianong juga membentak. Damai di bumi. Bu Xiansu berbisik lirih, lalu menarik napas panjang dan balas memandang dengan wajah berseri dan mulut tersenyum. Pak Xianong, siapa adanya aku bukanlah soal yang perlu diributkan karena aku tiada bedanya dengan kalian berdua atau orang lain. Aku manusia biasa, tiada bedanya dengan kalian. Hanya sayang kalian, kau mengenal nama kami, seru Pak Xianong terheran-heran karena puluhan tahun mereka berdua merupakan tokoh tersembunyi dan tak seorang pun tokoh Kang Ou mengenal mereka, apalagi yang baru-baru. Kau siapa? Bentak Lem Xianong. Kau yang berani menentang kami? Apakah kau begitu pengecut untuk menyembunyikan nama? Bu Xiansu tersenyum, aku sama sekali tidak menentang kalian. Kau bilang tidak menentang akan tetapi kau turun tangan terhadap kami dan menolong dua orang bocah itu. Aku memang turun tangan, jawab kakek sakti itu dengan penuh kesabaran. Akan tetapi sama sekali dasarnya bukan untuk menentang kalian. Lalu, apa dasarnya? Pertama, karena aku sayang kepada kalian, sayang akan jerih payah kalian bertapa sampai puluhan tahun dan kini tak dapat mengendalikan nafsu hendak membunuh dua orang anak perempuan ini. Kedua, aku merasa sayang, kalau bocah-bocah yang masih muda remaja, yang atas kehendak Tian telah mewarisi ilmu-ilmu tinggi, yang masih akan melanjutkan riwayat hidupnya dan meramaikan dunia ini dengan perbuatan-perbuatan mereka, kalian habiskan riwayatnya sampai di sini saja. Pula, memang agaknya sudah menjadi kehendak Tian bahwa dua orang anak ini tidak semestinya tewas pada saat ini, maka kebetulan sekali aku lewat. Manusia sombong, bentak si muka merah. Betulkah mereka takkan tewas setelah kau datang? Heh, manusia besar mulut, kalau sekarang kami turun tangan membunuh mereka, kau bisa berbuat apa? Bu Xiansu menggeleng-geleng kepala dan menarik napas panjang, akan tetapi wajahnya tetap tenang, sabar, dan ramah. Penentuan mati hidup berada sepenuhnya di tangan yang menghidupkan. Hanya manusia yang buta hati saja yang tidak melihat kenyataan mutlak ini. Membunuh, terbunuh, tak seorang pun mampu menentukan hal-hal rahasia ini. Kalau Tuhan menghendaki seseorang meninggalkan raganya, biarpun 1000 dewa takkan mampu menunda atau membatalkannya. Sebaliknya, kalau Tuhan menghendaki seseorang tetap hidup di dunia, biarpun 1000 setan takkan mampu menewaskan orang itu. Hanya orang-orang sesat saja yang mengira bahwa dia, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dapat menentukan mati hidup orang lain, berlawanan dengan kehendak Tuhan, karena dengan perkiraannya itu, berarti dia hendak menentang kekuasaan Tuhan. Tua bangka besar mulut, apakah kau anggap kami ini anak-anak kecil dan kau seorang pendeta yang hendak memberi wejangan tentang kebatinan? Lamunan kosong belaka semua kata-katamu itu. Yang Maha Kuasa, Tian, hanya menuruti kehendak yang menang, yang berkuasa dan kuat. Mau bukti? Sekarang juga kami sanggup membunuh dua orang gadis itu, juga kau sendiri, bentak si muka merah yang agaknya lebih berangasan daripada si muka putih yang mendengarkan dan mengangguk-angguk membenarkan. Damai, damai,
Kakek itu bersabda, lirih seperti orang berbisik. Kemudian ia memandang tajam dan dengan wajah masih berseri ia berkata lagi. Alangkah kosong rasa hati mendengarkan ucapan, saudara. Dan hebatnya, apa yang kau katakan itu justru menjadi anggapan sebagian besar manusia, dan tak dapat dibantah lagi, perkembangan di dunia memang sejalan dengan pikiranmu itu. Anugerah paling suci yang diberikan kepada manusia, yaitu akal budi, yang dapat membuat manusia mengungkap segala rahasia alam, yang membuat manusia merupakan makhluk yang terpandai, ternyata oleh manusia sendiri disalahgunakan. Anugerah ini malah dipergunakan untuk menentang sang pemberi. Makin pandai manusia, makin gila dia. Makin pandai manusia, makin kacau dunia. Semua ini adalah akibat daripada jalan pikiran yang telah kau ucapkan tadi. Wewenang dipakai mencari menang. Kekuasaan menjadi alat penindas. Kepandaian dipergunakan sebagai alat pemuas nafsu. Ya Tuhan, turunkanlah kiranya kekuasaanmu untuk menyapu bersih segala kotoran yang menutup dan menyuramkan api suci dalam jiwa manusia. Tua bangka, pendeta kepalang tanggung, Tosu bukan Wesio bukan. Mau apa kau banyak mulut? Lem kesian Ong. Sahabat, kami berdua sengaja turun dari pertapaan untuk mencari tanding di seluruh permukaan bumi, kata Pak Kesian Ong. Menandingi diri sendiri saja masih belum mampu, menandingi orang lain? Saudaraku yang baik, kau kalahkan dulu dirimu sendiri dan kau akan menaklukkan dunia, jawab Bu Kesiansu. Kami akan bunuh dua orang gadis ini. Lihat, kau dapat berbuat apa? Lem Kesian Ong membentak dan diturut oleh Pak Kesian Ong, dia sudah bergerak maju. Lin Lin dan Xian Eng yang sejak tadi mendengarkan dengan heran, kini bersiap untuk menjaga diri. Akan tetapi, Bu Kesiansu mengangkat tangan kanannya ke atas dan entah bagaimana, isyaratnya ini agaknya mempunyai pengaruh untuk menyetop kedua orang kakek jagoan itu untuk sementara. Mengapa kalian begini bernafsu untuk memukul orang? Daripada memukul anak-anak, kalian boleh memukul aku dan aku takkan melawan. Sombong, kau tahu bahwa Pak Kesian Ong dan Lem Kesian Ong semenjak turun dari pertapaan tak pernah menemui tanding? Tua bangka, jangan kau sombong, sekali pukul kami mampu membikin tubuhmu separuh hangus separuh beku, teriak si muka merah yang merasa dipandang rendah. Biarlah kalau Tian menghendaki demikian. Aku hanya ingin mewakili dua orang anak itu dari pukulan-pukulanmu. Ang Bin Xiao, mengapa banyak bicara melayani kakek gila ini? Mari kita pukul dia, hendak kulihat bagaimana macam mayatnya nanti, kata Pak Kesianong. Keduanya lalu melangkah maju setindak dan dengan gerakan berbareng mereka memukul dengan pukulan jarak jauh. Biarpun tidak mengeluarkan suara apa-apa, namun dari tangan kedua orang kakek itu dengan jelas sekali tampak menyambar dua macam cahaya putih dan merah. Yang merah mendatangkan hawa panas sekali, sedangkan yang putih mendatangkan hawa dingin. Dua cahaya itu bagaikan dua gulung asap menyambar ke arah tubuh Bu Kesiansu dan tidak terjadi apa-apa. Tubuh tua itu masih tetap berdiri di situ, wajahnya tetap berseri, matanya membayangkan keterangan, kesabaran dan cinta kasih terhadap sesama hidup, sedikit pun tidak ada tanda-tanda bahwa Bu Kesiansu merasakan pukulan jarak jauh yang dahsyat itu. Dua orang kakek muka merah dan muka putih, tetap berdiri sambil menggerak-gerakkan kedua tangan, agaknya mengerahkan tenaga dan memperkuat daya pukulannya. Namun, Bu Kesiansu tidak mempedulikan mereka, bahkan ia menghampiri Kui Lan Niko yang masih rebah pingsan. Pada saat gulungan cahaya kemerahan dan keputihan menyambar punggungnya, Bu Kesiansu menggerakkan kedua tangannya ke arah tubuh Kui Lan Niko, dan pendeta wanita itu mengeluh, bergerak, lalu bangkit duduk. Kiranya Kui Lan Niko yang pingsan karena sambaran hawa pukulan kedua orang kakek sakti ketika ia menyelamatkan Bu Xin, sekarang oleh Bu Kesiansu diobati dengan hawa pukulan yang sama, yaitu kakek sakti ini, memindahkan hawa pukulan dua orang kakek aneh itu ke tubuh Kui Lan Niko, dan karenanya pendeta wanita ini segera sembuh kembali. Setelah menyembuhkan Kui Lan Niko, Bu Kesiansu lalu bangkit berdiri dan menghadapi dua orang kakek aneh itu kembali. Cukupkah kalian memukul? Belum puaskah nafsumu? Pak Kesian Ong dan Lem Kesian Ong saling pandang dengan mata terbelalak. Apakah ilmu mereka mendadak melempem seperti kayu bakar terendam air? Mereka merasa yakin bahwa pukulan mereka mengandung tenaga sepenuhnya, hal ini terasa benar. Akan tetapi, mengapa kakek yang punggungnya membawa alat yang him ini seperti tidak merasakan sesuatu? Belum cukup, Pak Kesian Ong membentak. Rasakan ini, Lak Kesian Ong menyambung. Mereka lalu serentak maju dan kini mereka menyerang Bu Kesiansu. Pukulan mereka ini hebat sekali.
Batu hawa pukulannya saja mampu merobohkan lawan, bahkan suling emas sendiri, seorang pendekar sakti, tadi juga digencet oleh hawa pukulan mereka. Apalagi kalau pukulan itu langsung mengenai kulit lawan, dapat dibayangkan bahayanya. Akan tetapi, tepat seperti yang dikatakannya tadi, Bu Xiansu sama sekali tidak melawan, tidak menangkis maupun mengelak. Ia berdiri tenang dan tegak, memandang dengan sinar mata orang tua yang menghadapi kenakalan kanak-kanak. Buk-buk plak, beberapa kali secara bertubi-tubi telapak tangan kedua orang kakek aneh itu mengenai tubuh Bu Xiansu. Namun, seperti juga tadi, Bu Xiansu sama sekali tidak bergeming. Bahkan kedua orang kakek itu yang menjadi pucat dan mundur-mundur dengan jeri karena ketika menamparkan dan mendorong tadi, mereka merasa bahwa tubuh kakek sakti itu kosong, sehingga pukulan-pukulan mereka seperti batu-batu berat yang tenggelam ke dalam laut dan tidak meninggalkan bekas. Mengapa kalian mundur? Sudah puaskah sekarang kalian memukulku? Kalau belum puas, boleh ditambah lagi kelak dengan mencari aku di puncak-puncak gunung. Cari saja di mana adanya Bu Xiansu. Tiba-tiba kakek sakti ini lenyap dari depan dua orang kakek aneh yang tiba-tiba terbelalak matanya ketika mendengar nama Bu Xiansu itu, dan biarpun sudah lenyap bayangannya, namun masih terdengar suara kakek sakti itu melanjutkan kata-katanya. Bahagialah orang yang sadar akan kekurangan, kelemahan, dan kebodohan sendiri. Pak Xianong dan Lem Xianong sejenak tertegun seperti patung, kemudian mereka mengeluh panjang dan sekali berkelebat mereka lenyap dari tempat itu. Omi Tohut, Pini atau aku merasa bahagia sekali mendapat kesempatan untuk bertemu kakek sakti Bu Xiansu dan mendengar suaranya. Kuilan Nikou merangkap 10 jari di depan dada dan memuji-muji sebentar, kemudian ia membuka mata memandangi ketiga orang keponakannya sambil berkata, "Dan amat menggirangkan hatiku bertemu dengan Xian Eng dan Lin Lin pula di sini. Hal yang tak terduga-duga sama sekali. Akan tetapi di manakah adanya Bu Song? Benarkah dia tadi Bu Song?" Agaknya saking tertarik oleh peristiwa munculnya kakek sakti Bu Xiansu tadi, Lin Lin dan Xian Eng juga begitu terpesona sehingga mereka seakan-akan melupakan suling emas. Baru sekarang mereka kelihatan kaget setelah menoleh dan mencari-cari dengan pandang matanya. Lebih-lebih Lin Lin yang menjadi bingung sekali. "Bu Song, kakak tirinya yang sulung? Mengapa bibi guru ini menyebut-nyebut nama Bu Song?"